Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Duningsi. Saya mahasiswi jurusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya angkatan 2018 kampus Indralaya kelas B. Saya membuat video ini dalam rangka memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Geofisika Tambang. Di sini saya akan berusaha menjelaskan mengenai metode geomagnet. Jadi yang pertama itu, apa itu geomagnetik? Geomagnetik sendiri merupakan salah satu metode geofisika yang didasarkan pada pengukuran variasi intensitas medan magnet di permukaan bumi. Metode ini umumnya digunakan untuk mengetahui sifat magnetik batuan serta untuk mengetahui struktur geologi bawah permukaan berdasarkan anomali medan magnetik. Dengan menggunakan metode ini akan diperoleh kontur yang menggambarkan distribusi suseptibilitas batuan di bawah permukaan pada arah horizontal. Dari nilai ini, selanjutnya dapat dipisahkan batuan yang mengandung sifat kemagnetan dan yang tidak. Mengingat survei ini hanya bagus untuk pemodelan ke arah horizontal, maka untuk mengetahui informasi kedalamannya diperlukan metode resistivity 2 dimensi. Selanjutnya ada perbedaan antara metode geomagnetik dan metode gravitasi, di mana kedua metode ini sama-sama berdasarkan kepada teori potensial, sehingga keduanya sering disebut sebagai metode potensial. Namun demikian, ditinjau dari segi besaran fisika yang terlibat, keduanya mempunyai perbedaan yang mendasar, yaitu dalam magnetik harus mempertimbangkan variasi arah dan besar vektor magnetisasi, sedangkan dalam gravitasi hanya ditinjau variasi besar vektor percepatan gravitasi. Data pengamatan magnetik lebih menunjukkan sifat residual yang kompleks. Dengan demikian, metode magnetik memiliki variasi terhadap waktu jauh lebih besar. Lalu berikutnya ada sifat magnetik batuan yang terbagi menjadi 5. Yang pertama ada ferromagnetik, yaitu sifat benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, dan contoh bendanya itu ada besi dan baja. Yang kedua ada paramagnetik, yaitu sifat benda yang ditarik lemah oleh magnet, serta contohnya itu ada platina dan aluminium. Yang ketiga ada diamagnetik, yaitu sifat yang sama sekali tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya itu ada seng dan bismut. Yang keempat ada antiferromagnetik yang bersifat magnetis lemah meski ada atau tidaknya medan magnet yang diberikan. Yang kelima ada ferrimagnetik, yaitu memiliki magnetisasi spontan walau tidak ada medan magnet luar. Berikutnya ada tujuan dan manfaat dari metode geomagnetik. Metode ini sendiri sering digunakan untuk yang pertama survei pendahuluan pada minyak bumi, panas bumi, batuan, dan mineral. Yang kedua keperluan pemantauan atau monitoring gunung api. Yang ketiga eksploitasi air tanah. Metode ini mempunyai akurasi yang tinggi, instrumentasi dan pengoperasiannya di lapangan pun relatif sederhana, mudah, dan cepat. Berikutnya ada peralatan geomagnetik, di mana alat-alat yang digunakan itu ada magnometer yang terbagi menjadi 2. Yang pertama ada flux gauge magnometer yang bertujuan untuk mengukur medan magnet vertikal. Ada juga proton precession magnometer atau PPM, yaitu untuk mengukur medan magnet total. Yang kedua ada DGPS atau Differential Global Positioning System, itu untuk mengetahui posisi stasiun pengukuran secara presisi. Lalu yang ketiga ada jam untuk mengukur waktu. Yang keempat ada kompas geologi untuk mengetahui arah utara dan selatan dari medan magnet bumi. Yang kelima ada peta topografi untuk menentukan rute perjalanan dan letak titik pengukuran pada saat survei magnetik di lokasi. Yang keenam ada sarana transportasi. Yang ketujuh ada buku kerja untuk mencatat data-data selama pengambilan data. Yang kedelapan ada PC atau laptop untuk mengolah data dengan software seperti server atau MATLAB. Berikutnya ada akuisisi data, di mana data-data yang dicatat dalam survei geomagnetik antara lain waktu yang meliputi hari, tanggal, dan jam, data geomagnetik yang meliputi medan total, medan vertikal, variasi harian, dan medan utama bumi. Yang ketiga ada posisi titik stasiun pengukuran.
Yang keempat ada kondisi cuaca dan topografi lapangan. Berikutnya ada pengolahan data, di mana untuk memperoleh nilai anomali medan magnetik yang diinginkan, maka dilakukan koreksi terhadap data medan magnetik total hasil pengukuran pada setiap titik lokasi atau stasiun pengukuran yang mencakup koreksi harian, IGRF, dan topografi. Pada koreksi harian itu merupakan penyimpangan nilai medan magnetik bumi akibat adanya perbedaan waktu dan efek radiasi matahari dalam satu hari. Waktu yang dimaksudkan harus mengacu atau sesuai dengan waktu pengukuran data medan magnetik di setiap titik lokasi yang akan dikoreksi. Yang kedua ada koreksi IGRF, di mana dapat dilakukan dengan cara mengurangkan nilai IGRF terhadap nilai medan magnetik total yang telah terkoreksi harian pada setiap titik pengukuran pada posisi geografis yang sesuai. Lalu yang ketiga ada koreksi topografi yang dilakukan jika pengaruh topografi dalam survei magnetik sangat kuat. Berikutnya ada interpretasi data yang terbagi menjadi dua, yaitu interpretasi kualitatif dan interpretasi kuantitatif. Di mana interpretasi kualitatif itu didasarkan pada pola kontur anomali medan magnetik yang bersumber dari distribusi benda-benda termagnetisasi atau struktur geologi bawah permukaan bumi. Yang kedua, interpretasi kuantitatif itu bertujuan untuk menentukan bentuk atau model dan kedalaman benda anomali atau struktur geologi melalui pemodelan matematis. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.